saya masuk ke Hokkaido University pada April 2014 atau biasanya disebut spring entrance ya Din ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam buat semua teman-teman yang ada dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama Audida dan juga Mbak Zetri dalam episode pertama video kedua. Yeay! Gimana kabar Din? Sehat Din? Alhamdulillah ini udah seminggu ya Mbak. Kita kan ini ya berencana untuk setiap 1 minggu sekali nge-publish video ya, dan ternyata nggak berasa aja ya udah seminggu lagi ya Mbak. Mbak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah masih di rumah aja ya. Ya, selalulah harus jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan juga ya. Din. Iya, ya benar. Dan sekarang kan udah mulai, kalau nggak salah PSBB di Jakarta udah dicabut ya Mbak ya? Per hari ini ya? Iya, mungkin ya. PSBB transisi. Tahu ya Din, apa nanti kita diperpanjang lagi atau bagaimana, tergantung kebijakan pemerintahnya juga. Ya, dan ternyata memang masih naik aja ya Mbak yang positif gitu, makin ganas aja ini corona. Jadi ya mungkin kita akan lebih produktif di rumah. Ya harapannya kita nggak cuma seminggu nge-publish videonya ya, siapa tahu 3 hari sekali gitu, saking nggak ada kerjaannya. Harapannya gitu ya. Insya Allah ke depan. Insya Allah, seminggu aja udah susah ya Mbak. Jujur banget. Ya udah, ini sekarang kita nggak mau ngomongin tentang corona karena sudah terlalu banyak yang ngomongin tentang corona ya. Sekarang kita lebih mau balik lagi ke pembahasan tentang Hokkaido University. Seperti janji di video sebelumnya kan kita akan kupas tuntas masing-masing studi dari kita. Yang di episode kali ini kita mulai dengan Mbak Zetri. Nah, buat teman-teman yang mungkin miss nonton video yang pertama, tenang aja, kita mulai lagi perkenalan dari awal ya. Ada siapa sih di sana, Ci? Aduh, saya jadi enak ini dikenalin terus. Silakan Mbak, lebih lengkap ya kali ini karena the stage is yours gitu ya. 3 jam, enggak 3 jam ya, setengah jam ke depan adalah sesinya Mbak Zetri. Silahkan Mbak. Oke Din, mudah-mudahan yang lihat muka kita berdua nggak bosen ya Din ya. Amin. Oke, langsung aja. Mungkin di video episode ke-0 ya semuanya udah kenal nama saya. Nama lengkap dulu kali ya Din ya. Iya, nama lengkap saya Zetriana Putri. Ada juga nama family name-nya lah ibarat kata kalau di Jepang tuh Zetriana Putri Tahrim gitu kan. Ini sebuah problem loh kalau di Jepang ya. Ya kan ya? Benar-benar. Ditanya ya nama family name-nya apa gitu kan ya. Betul. Saya dipanggil Zetri, tapi anehnya gini Din, kalau di Jepang itu mereka kan nggak ada huruf mati ya. Oh iya benar. Nah, jadi kalau Audina masih enak lah, Dina gitu kan ya Din ya. Deina sih. Oh, kalau iya. Nah kalau saya di sini kebetulan nama saya ada T-nya, jadi kadang-kadang mereka tuh manggil saya Zeto karena nggak ada huruf mati, Ri, jadi Zetori. Jauh ya dari Zetri ya. Dari Zetri, tapi saya mau ngasih tahu lagi di awal kalau nama saya pronounce-nya yang bagus adalah Zetri gitu ya Din ya. Tolong teman-teman jangan panggilnya Zetori, jangan ya. Cukup orang Jepang aja. Cukup 5 tahun kemarin aja dipanggilnya Zetori ya. Sekarang udah punya image baru Zetri lagi. Sekarang harus kembali lagi ke Zetri lagi. Nah, ya. Ini saya itu dulu mengemban S1 saya di Universitas Indonesia di Depok. Jurusannya itu adalah kimia pada tahun 2011. Kemudian alhamdulillahnya dapat LPDP di tahun 2013 dan sejalan dengan video kita kali ini saya masuk ke Hokkaido University pada April 2014 atau biasanya disebut spring entrance ya Din ya. Oke, ya berarti sekelas info ya teman-teman, memang di Jepang ini
Hanya ada 2 term ya Mbak ya, Ya, spring betul. term sama fall term. Jadi either nanti teman-teman mau apply ke Hokkaido University spring term atau autumn term itu it's all up to you. Tapi yang jelas jangan lupa ada dua term untuk masuk ke dalam Hokkaido University. Silahkan Mbak dilanjutkan. Nah, kemudian saya seperti di video yang di awal, di fakultas atau Graduate School of Agriculture, bahasa Jepangnya nih Din, saya sempat nyari-nyari kemarin. Oh ini Nogakubu, betul tidak? Iya, makanya biar kelihatan keren dikit lah kalau lulusan Jepang ya. Nogakubu. Siap. Terus. Nah, jurusannya Applied Bioscience. Bagi yang mau tahu bahasa Jepangnya, silakan cari sendiri karena saya belum tahu ininya. Gimana sih tadi yang di-searching cuman Nogakubunya? Karena kan kita ngambilnya kelas Inggris ya Din kalau di di agriculture-nya. Jadi saya hanya taunya jurusan saya adalah Applied Bioscience, tapi di lab-nya itu adalah Ecological and Molecular Chemistry. Nah, kalau lab-nya ada nama bahasa Jepang ini Din. Apa tuh, Mbak? Ya, karena kan kalau di lab-nya itu kan bukan saya sendiri aja sebagai mahasiswa nasional ya. Mungkin Audina juga sama kali ya, Din ya. Nah, itu bahasa Jepangnya biasanya singkatnya itu Setai Kagaku atau Setai Kagaku Ikimonogaku Kenkyushitsu. Kenkyushitsu itu ini kan melakukan research ya nggak sih Kenkyushitsu? Sejenis atau bahasa Indonesia laboratorium Research lab ya. research lab. Oke. Ini menarik karena ternyata di dalam perjalanannya nggak sesederhana yang Mbak ceritakan tadi ya, nggak cuman setelah dari lulus kemudian setahun kemudian lanjut master gitu, nggak sesederhana itu teman-teman. Jadi kita lanjut aja kali ya, langsung denger gimana sih perjalanan studinya. Kenapa akhirnya bisa memilih Jepang dan apa pertimbangannya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu Mbak? Nah, kalau mau tahu mengapa akhirnya saya pilih Jepang dan akhirnya ibarat kata kalau orang selalu ngomongnya kecemplung ya Din ya. Kalau udah kecemplung renang aja sekalian gitu kan ya Mbak? Renang aja gitu kan. Nah ini awalnya saya dengan keluarga saya itu lagi jalan-jalan, kemudian kami melihat ada kayak spanduk kali ya Din ya, sebutan reklame yang mengatakan adanya Festival Pendidikan Jepang pada itu tahun 2013 di JCC Senayan Jakarta. Nah, kan saat itu kebetulan saya sudah keterima untuk diterima beasiswa LPDP, namun saat saya diterima oleh LPDP itu masih diperbolehkan untuk mencari universitas terlebih dahulu sebelum menerima beasiswa ya. Tapi kalau sekarang kebijakan berbeda ya. Bagi teman-teman semua yang mau tahu info LPDP lebih lanjut, tolong langsung saja menuju website LPDP-nya ya. Kemudian di Festival Pendidikan Jepang itu saya bertemu dengan salah satu alumni Hokkaido. Nah, Mbak ini ya, mungkin nanti ke depannya insya Allah kalau berkesempatan ya Din ya, Mbaknya namanya Mbak Anastasia. Kebetulan bertemu dengan Mbaknya, Mbak Anastasia ini sudah lulus dari Hokkaido University, kemudian satu lab dengan lab saya saat itu belum tahu ya kalau saya akan masuk ke lab itu, tapi hanya berbeda berbeda profesor atau berbeda pembimbing. Nah, kemudian saat bertemu dengan Mbak Anastasia itu kebetulan di JCC Senayan itu lagi sepi dan tidak tahu mengapa ya Din ya, tiba-tiba Mbak Anastasia itu langsung bilang kalau memang minat dengan lab yang bekerja mengenai kimia organik, ada salah satu pembimbing di lab saya yang beliau itu bekerja atau penelitiannya mengenai hal tersebut. Dan akhirnya saya diberikan info email dari pembimbing saya. Nah, sebelum saya menghubungi beliau, saya mencek terlebih dahulu beberapa jurnal dari
pembimbing saya tersebut, dan setelah yakin ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya Din ya. Lalu kemudian agak lebay ya sih Din ini saya. Lanjutkan Mbak, lanjutkan. Panggungnya milik Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya, akhirnya saya menghubungi beliau. Kemudian berikutnya setelah menghubungi beberapa kali dan mengikuti, saya diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi masuk. Nah, pas di video Audina yang berikutnya, Audina juga bisa cerita sedikit ya Din ya tentang bagaimana seleksi masuknya. Tapi untuk saya pribadi, waktu itu saya melakukan wawancara secara online atau menjawab melalui email gitu ya Din ya. Berarti Mbak posisinya masih di Indonesia ya? Masih. Ini untuk mendapatkan LOA atau Letter of Recommendation? LOA? Belum Din, jadi hanya belum. Kayak seperti seleksi awal lah. Berkompeten atau tidak masuk ke dalam lab tersebut. Labnya, oke. Berarti belum seleksi administrasi dari fakultasnya ya? Baru tahapan di labnya aja ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Din. Nah, oke. Setelah itu dinyatakan diterimanya itu adalah setelah melengkapi berbagai macam perlengkapan administrasi atau dokumen-dokumen. Lalu dan setelah dinyatakan diterima, waktu itu pembimbing saya menghubungi saya, kemudian barulah Din dikeluarkan letter of acceptance-nya dari kampusnya sendiri. Yang akhirnya Mbak bawa untuk di LPDP gitu ya? Ya, betul. Jadi saya menerima surat pernyataan bahwa saya telah diterima di kampus Hokkaido University. Kemudian saya mengajukan letter of guarantee bahwa saya mendapatkan beasiswa LPDP. Lalu mengalir begitu saja ya Din, dengan segala macam persiapan, dan jalan untuk pergi sekolah ke Jepang ini alhamdulillahnya semakin terbuka. Oke, nah tahan dulu Mbak, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jadi ini setelah Mbak dapat letter of acceptance dari fakultas, kayaknya jalan cerita kita sama sih ya ke depannya, karena kan nanti akan diterbitkan credit of eligibility sama pihak kampus tentang kita bisa nggak jadi residence di di Jepang, sorry. Tapi ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang Audina sebenarnya agak kepo-kepo lagi nih, karena kan Mbak kan basicnya dari LPDP ya, scholarship. Jadi Hokkaido University ini satu-satunya universitas yang Mbak apply? Karena saat itu Din, saya memang sambil mencari universitas yang lain, dan setelah saya menghubungi pembimbing saya itu durasinya cukup lama ya Din. Oke. Jadi menghubungi pembimbing itu tidak 1 minggu lalu dijawab lalu langsung besok, itu tidak seperti itu, tapi berbulan-bulan juga.